Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita awali belajar kita kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelumnya ada hal yang perlu diingat. Kalian ketahui bahwa misalnya pada garis bilangan, ingat angka-angka sebelah kiri itu nilainya kurang dari bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanannya. Nah, misalkan 2 kurang dari 4. Kita perlakukan sama masing-masing ruas. Misalnya kita kalikan dengan angka 2. Kiri angka 2, kanan juga kali angka 2. Maka bagaimana hasilnya? Yang kiri 4, yang kanan 8. Angka 4 itu pada garis bilangan itu nilainya kurang dari 8. Jadi dari awal sampai akhir tanda pertidaksamaan nggak ada masalah, tetap kurang dari. Sekarang kita cobakan ketika angka 2 sama 4 nih masing-masing kita kalikan dengan bilangan negatif. Misalnya kalikan negatif 2. Nah, 2 kali negatif 2 itu hasilnya negatif 4. Ingat, positif kali negatif hasilnya negatif. Yang kanan hasilnya negatif 8. Kalau kalian perhatikan pada garis bilangan, negatif 4 itu letaknya di sebelah kanannya negatif 8. Berarti negatif 4 itu lebih dari negatif 8. Nah, ini yang perlu dicermati nanti dalam proses penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Ketika melibatkan perkalian negatif, maka tanda pertidaksamaan dibalik. Kalau kurang dari berubah jadi lebih dari. Oke, sekarang ke contoh pertama. Tentukan penyelesaian dari nilai X ini. Oke. Itu ruas kiri. Caranya sama seperti pada persamaan linier satu variabel. Yang tidak ada X-nya ini kita hilangkan dulu negatif 3 biar jadi 0 nih. Untuk penjumlahan pengurangan berarti harus 0 dulu. Kalau min 3 berarti harus ditambah dengan 3. Oke, kalau ruas kiri tambah 3, maka yang kanan pun juga tambah 3. Ingat, selalu diperlakukan sama. Nah, akhirnya yang ini yang kiri tinggal setengah X, berarti yang kanan 5 tambah 3 hasilnya 8. Nah, sekarang ini ada perkalian dengan setengah. X-nya ada perkalian dengan setengah. Kalau perkalian, ini harus supaya hasilnya 1. Supaya hasilnya 1 berarti kalikan 2. Kalau kiri kali 2, maka kanan juga kali 2. Setengah kali 2 itu hasilnya 1. Oke. Berarti X lebih dari, nah yang kanan 8 kali 2 hasilnya 16. Sekarang contoh sebelah kanan. Kita hilangkan dulu yang plus 3. Kalau plus berarti supaya 0. Kita kurangi 3. Masing-masing kurangi 3. Berarti yang kiri tinggal negatif 2X. Yang kanan 5 kurangi 3 hasilnya 2. Nah sekarang perhatikan yang ini pengali. X dikalikan negatif 2. Supaya ini koefisiennya jadi 1. Ingat, negatif 2. Supaya jadi positif berarti dikalikan juga dengan negatif. Berarti yang kiri kalikan negatif setengah. Nah, kanan pun juga harus kali negatif setengah. Ingat, kalau ada perkalian negatif, maka tanda dibalik. Oke. Akhirnya hasilnya X kurang dari negatif 1. Sekarang ke contoh 2. Soal cerita. Usia Wuri dan Yani masing-masing 5X min 2 tahun dan 2X plus 4 tahun. Jika usia Wuri lebih dari usia Yani, maka tentukanlah batas-batas nilai X.
Oke, kita tuliskan dulu apa aja yang diketahui. Oke, yang diketahui usia Wuri, usia Yani, dan usia Wuri lebih dari usia Yani. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah batas-batas nilai X. Nah, kita tuliskan model matematikanya. Perhatikan di situ ada pernyataan usia Wuri lebih dari. Nah, lebih dari berarti gunakan tanda lebih dari. Usia Wuri berarti ditulis terlebih dahulu. Oke, usia Wuri 5x-2 lebih dari usianya Yani. Oke, 2x+4. Kita selesaikan. Sebelah kiri di sini ada min 2, berarti supaya 0 kita tambah dengan 2. Oke. Masing-masing ruas kita tambah 2. Yang kiri akhirnya tinggal 5x, yang kanan 2x plus ini 4 tambah 2 hasilnya 6. Oke. Nih, sebelah kanan ini ada 2x. Supaya jadi 0 berarti kita kurangi dengan 2x. Kalau kanan dikurangi 2x, kiri pun juga harus kurangi 2x. Kita proses 2x kurangi 5x kurangi 2x, itu hasilnya adalah 3x. Jadi kalian tinggal mengurangi 5 kurangi 2, 3. Yang kanan ini karena 0, tinggal angka 6. Oke. 3 supaya jadi 1 berarti dikalikan 1/3. Kanan pun juga harus kali 1/3. Oke, kita coret. Nah, oke, hasilnya yang kiri tinggal 1, yang kanan 6 dibagi 3 berarti 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Ahmad akan mendirikan bangunan di atas lahan yang berbentuk persegi panjang dengan keliling tidak lebih dari 60 meter. Panjang lahan 3x+5 meter dan lebarnya 2x meter. Berapakah luas maksimum bangunan yang dapat dibuat? Oke, kita selesaikan. Tuliskan dulu apa aja yang diketahui. Keliling tidak lebih dari 60 meter. Panjangnya 3x+5 meter, lebarnya 2x meter. Lalu yang ditanyakan apa? Yaitu luas maksimum bangunan yang dapat dibuat. Ya, kita tuliskan dulu model matematikanya. Keliling itu simbolnya K. Keliling tidak lebih. Ada kata tidak lebih. Kalau tidak lebih itu berarti kurang dari atau sama dengan. Oke, K kurang dari atau sama dengan 60. Tidak lebih itu berarti kan 60 itu paling banyak. Berarti K itu kurang dari atau sama dengan 60. Nah, setelah itu yang harus kalian ketahui, K. K itu keliling. Keliling persegi panjang. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu 2P plus 2L. Setelah ini, P ini kamu ganti dengan 3x+5. Karena ini panjangnya. L di sini kamu ganti dengan 2x. Oke. Setelah itu kita proses menghitung 2 kali P. Berarti 2 ini kamu kalikan dengan semua angka di dalam kurung ini. Semua angkanya P ini. Dan 2 dikalikan dengan 2x. Oke, sekarang proses pertama. 2 kita kalikan 3x. Kamu tinggal kalikan 2 kali 3 itu 6. Terus variabelnya x, berarti hasilnya 6x. Kemudian 2 kita kalikan dengan 5. Ingat, bilangan positif kali positif hasilnya positif. Berarti gunakan tanda plus. 2 kali 5 adalah 10. Lalu 2 kalikan 2x. 2 kali 2 adalah 4. Karena keduanya positif berarti hasilnya positif. Variabelnya x berarti hasilnya 4x. Kita lanjutkan, tandanya kurang dari atau sama dengan 60. Setelah itu kita proses ini. Ada suku yang sejenis nih. Ada 6x, 4x. Ini sejenis kita jumlahkan. 6-nya positif, 4-nya positif. Kalau dijumlahkan berarti hasilnya
10x. Oke. Yang 6x tambah 4x 10x. Terus yang 10 ini kita tulis lagi plus 10. Terus kita lanjutkan kurang dari atau sama dengan 60. Nah, setelah itu kita proses seperti contoh-contoh sebelumnya. Nah, yang plus 10 ini kita nolkan. Supaya 0 berarti dikurangi 10. Jangan lupa kanan juga dikurangi 10. Selalu perlakukan sama di kedua ruas. Oke, kita hitung 10x kurang dari 60 kurangi 10 adalah 50. Lalu kita proses lagi, ini ada perkalian dengan 10, berarti kita harus kalikan dengan 1/10. Di masing-masing ruas kita hitung, oke. Berarti yang kiri tinggal X, yang kanan tinggal angka 5. Nah, ini masih di batas-batas nilai X. Nah, ingat yang ditanyakan apa? Luas maksimum. Berarti ini belum selesai. Kita masih menentukan nilai X. Kita lanjutkan untuk mencari luas maksimumnya. Oke, batasnya tadi X kurang dari atau sama dengan 5. Kalau dalam himpunan bilangan bulat, berarti nilai-nilainya ini. Paling banyak 5, berarti semuanya angka-angkanya ke kiri, negatif sampai tangga. Berarti untuk maksimum kita pilih yang terbesar yaitu angka 5. Maka kita cari, kita kembali ke nilai P tadi. Panjangnya tadi 3x plus 5. Maka X-nya kamu ganti dengan 5. Oke, berarti X-nya diganti 5, maka 3 kali 5, ingat ini perkalian ya, 3X perkalian, berarti nanti 3 kalikan 5, hasilnya 15. Oke, 3 kali 5 hasilnya 15, berarti panjangnya adalah 20 meter. Kemudian lebarnya, X-nya diganti 5, berarti 2 kali 5 hasilnya 10. Baru kita ke luas lahan. Luasnya berarti ingat luas persegi panjang itu panjang kali lebar, berarti 20 meter kali 10 meter hasilnya 200 meter persegi. Ingat, meter kali meter berarti pangkatnya 2. Oke, jadi luasnya 200 meter persegi. Nah, ini untuk soal-soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, kalian bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.